syafaat Rasulullah dan keberkahan dari para ulama. Kita lanjut ngaji kitab hadis Ibanatul Ahkam, melanjutkan hadis yang kemarin tentang bab wudu, ya, tentang bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la hadithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ini lanjutan dari hadis yang itu apa? Yang 30 ya, tentang fardu-fardunya wudu. Barang siapa tawaddo'a yang berwudu, siapa manah wa wudu'i, sebagaimana wudu'ku, sabdanya Rasulullah, tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Maka dia akan mendapatkan ampunan, ya, akan mendapatkan ampunan dari Allah, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ini hadis ini seolah-olah ya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dosa-dosa yang sudah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ini sudah diprediksi bahwa kita tidak lepas dari dosa. Gak bisa ada seorang hamba lepas dari dosa, karena memang tidak hanya hadis ini, ya, hadis tentang wudhu ini, banyak hadis yang redaksinya sama, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Banyak hadis yang menggunakan redaksi yang seperti ini, ya, berarti kan secara sudah diprediksi bahwa kita memang yang sudah lalu atau yang akan datang tidak lepas dari dosa, ya, tidak lepas dari dosa. Kemudian fikih hadisnya, ya, fikih hadisnya dari hadis yang anna Utsman da'a bi wudu'in ila akhirih. Hadis yang pertama, jawazul isti'anati fi ihdaril ma'i wa huwa mujma'un alaihi bila karahatin, bi khilafil isti'anati fi ghaslil a'dha'i fa innahu makruhun illa lihajatin. Boleh meminta bantuan atau minta tolong fi ihdaril ma'i, di dalam atau untuk menghadirkan air, mendatangkan air, wa huwa mujma'un alaihi bila karahati. Ini merupakan mujma' alaih tanpa ada hukum makruh. Bikhilafil isti'anati, berbeda dengan minta bantuan fi ghaslil a'dha'i, membasuh sebagian anggota tubuh kita. Kenapa? Fa innahu makruhun, karena hal itu makruh, illa lihajatin, kecuali karena hajat, karena kebutuhan. Selama ini kita memang berwudu itu doril ma'i, fi ihdoril ma'i, kita tidak bisa mendatangkan air dengan diri kita sendiri. Ya kan? Kalau kita di sini menggunakan pam atau menggunakan mesin sanyo, pam dan menggunakan mesin sanyo itu tentu merupakan bantuan dari orang lain. Nggak bisa kita nyedot air pakai nafas kita kan.
Berarti pakai, kalau sanyo dari mana? Listrik lagi. Enggak, sanyo itu dari negara mana? Bukan Cina ya? Jepang, Cina. Sanyo Jepang. Jadi kita wudhu saja itu butuh bantuan Jepang. Kecuali yang di kampung-kampung. Nah, sungai ya. Kecuali di kampung. Kalau di kampung kan sumurnya digerek. Tapi karetnya dari mana itu? Karetnya dari mana? Negara mana kan? Kalau karet lokal masih ada. Hah? Daerah saya masih ada lokal. Karet. Iya. Karet yang itu loh. Karet, iya. Timba. Timba. Iya, masih ada kerek. Iya, kereknya. Saya udah maju. Dari mana asalnya? Dari mana? Embernya juga siapa yang buat? Kalau embernya Cina lokal. Cina. Bahan itu lokal enggak? Jangan dari karet Banda. Oh, karet ban ya? Ada yang lokal itu. Impor dalam bentuk ban dari yang di sini diolah. Iya, jadi maksudnya isti'anah minta bantuan di sini tidak hanya kita minta tolong ambilkan air untuk berwudu, tapi juga kaitannya banyak. Ya kan? Gayung itu siapa yang buat? Kalau kita berpikir lebih jauh ya, tapi sederhananya hadis ini menjelaskan kita berwudu dengan minta tolong ke orang lain, menyiramkan, itu hukumnya makruh, ya, itu hukumnya makruh. Illa lihajatin, kecuali ada kebutuhan, atau liudrin, karena ada uzur. Mentang-mentang misalnya menjadi sultan misalnya, wudhunya diambilin, ada asisten wudhu ya. Jadi tidak hanya nyetir mobil saja yang ada supirnya, wudhu pun juga diambilin airnya, disiramin atau dibasuhi. Lama-lama sholatnya pakai asisten. Disolatin. Perwakilan. Jadi kalau cuma mendatangkan air boleh. Ya. Yang tidak boleh itu membasuh anggota wudhu, minta tolong kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian istihbabu ghuslil yadaini salasan qabla idkhalihima al-ina'ah. Disunnahkan membasuh kedua tangan salasan sebanyak 3 kali qabla idkhalihima al-ina'ah, sebelum memasukkan kedua tangan kita al-ina'ah ke suatu wadah. Ini kalau wadahnya itu, airnya yang ada di wadah itu tentu melebihi dari dua kula. Kalau kurang nggak bisa tangannya dimasukkan. Berarti kita harus menggunakan gayung. Atau yang lebih aman itu kita pakai keran. Wudunya pakai keran itu lebih aman. Tidak mustakmal. Tapi saya pernah itu ada Profesor almarhum Syekhul Hadi. Jadi ketika darurat air cuma 1 ember misalnya, sementara airnya nggak hidup, bagaimana solusinya? Itu boleh kita berpindah mazhab dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi seperti itu boleh pindah mazhab. Karena apa? Karena li'udri. Karena udzur. Kemudian yang ketiga, istihbabut taslisi salasan fi ba'dil a'dha'i wal jumhur ala annahu sunnatun laisa biwajibin lima sabata fis sahihi min annahu tawadda'ah marrah. Disunnahkan 3 kalikan ya.
taslis salasan 3 kali fi ba'dil a'dha'i di sebagian anggota. Menurut jumhur ala annahu sunnatun laisa biwajibin, ya. Membasuh sebagian anggota wudu itu sebanyak 3 kali itu tidak wajib, melainkan sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Kita mengikuti pendapat yang sunnah. Nah, kalau misalnya airnya cukup hanya marroh sekali saja, itu bisa makruh, bahkan bisa haram menggunakan air sampai men-3 kalikan. Karena airnya terbatas misalnya. Itu cukup 1 kali, memenuhi yang wajib saja, tidak perlu yang sunnah. Air hujan boleh. Kan apa, sumber air itu, al-miyahu itu ada berapa? Sebentar. Di kitab Fathul Qorib itu mana al-ma'u al-miyahu allati yajuzu ayasihu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Ada 7 macam air untuk bisa digunakan bersesuci. Ya, di antaranya berwudu. Yang pertama ma'us sama'i. Apa ma'us sama'i itu? Air langit. Ay an-nazilu minha wa huwa al-matar, yaitu air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumber. Dan air apa? Bi'ri itu air sumber, ya. Tanda. Wa ma'ul ainin, ini baru air sumber, mata air. Kalau wa ma'ul bi'ri itu air apa? Harus ulang. Air embun, ya? Iya, air embun. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul barodi, dan air es. 7 macam itu yang bisa untuk bersesuci. Jadi pakai embun tuh bisa. Itu langsung yang dari langit apa yang dari jatuh ke atap rumah itu nggak apa-apa kan? Soalnya saya kan kemarin kan sempat saya WA sama jam 5 itu pas subuh. Kapan sampai WA saya? Ya berbeda hapus lagi karena saya langsung nonton YouTube kan. Karena kan nggak dibalas balas, saya mau sholat subuh kan. Air saya mati. Ustadznya diganti YouTube. Soalnya kan cepat sekarang subuh itu kan. Tumben bangun subuh. Kalau komar tiap hari biasa karena hujan deras. Al-Komar. Jadinya saya air mati kan, musim tidurnya mati. Jadi saya pakai itu. Air hujan sampai kok gak bisa balas, terus saya lihat YouTube aku. Terus bahas apa nggak liatin. Ternyata itu katanya kalau lewat ada yang nggak boleh kalau lewat atap takutnya berubah warna. Kalau jatuhnya ke atap. Lebih baik itu yang langsung katanya. Itu bukan wudhu, itu mandi. Justru kalau di Kalimantan, kayak di rumah saya itu di Kalimantan, bukan cuma dibuat wudhu, dibuat minum. Air yang dari atap tuh. Sama kayak di taman kan itu. Iya. Pakai air nggak berubah, airnya nggak berubah warna. Kalau memang berubah warna, berubah karena apa? Ya itu takutnya mungkin dia nanti. Nah, itu dari mana? Bisa aja hewan kan naik-naik pas mau air besar di atas kan bisa aja. Kurangnya kekhawatiran itu. Hewan apa naik ke atas? Makanya saya lihat itu takutnya ada berubah warna, makanya. Berarti sampean wudhunya itu langsung keluar rumah? Iya. Jangan-jangan sudah kalau dia wudhu
jadi. Jadi Gus Bahar, lihat yang aliran saya. Gitu. Enggak, air mancur itu loh. Yang apa? Kerojokan talang, talang yang turun dari talang. Nggak apa-apa pakai itu. Sampai keluar dari ini. Najis dari mana? Takut ada kucing. Enggak. Ini apa? Was-was. Ya makanya kan memang was-was. Enggak apa-apa. Ini apa? Pakai. Jadi yang dimaksud dengan al-mator itu air turun dari langit, meskipun itu melewati atap. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kemudian wuju takdimul yumna alal yusra, ya. Disunnahkan mendahulukan yang kanan alal yusra atas yang kiri, ya. Diutamakan yang kanan dulu, anggota wudu yang kanan itu yang diutamakan. Kemudian masyru'iyatut tartibi fil wudu'ih wa awjabahu Syafi'i wa Ahmad. Disyariatkannya di dalam wudu. Syafi'i dan Ahmad, Imam Syafi'i dan Ahmad mewajibkan tartib. Wa qala Malik wa Abu Hanifah bisunnatihi. Disunnahkan. Jadi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah itu tartib itu disunnahkan. Berarti boleh wudhu itu bisa dari kaki, bisa dari tangan dulu. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah. Tapi kan yang sudah maklum masyhur, kita mengikuti Imam Syafi'i harus tartib. Harus tartib. Nggak boleh wudhunya dari kaki dulu, nggak bisa. Ada yang bilang misalnya wudhu langsung nyemplung, kan? Ada itu di sungai. Pernah gitu, ngamalkan wudhu. Wudhunya ya. Nah itu apa? Dihitung satu. Berarti kalau yang dihitung satu, kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, yang terhitung terbasuh apanya? Wajahnya. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i dan Malik. Apa? Ahmad. Jadi loncat sekali, wudhu, itu yang terhitung satu, berarti wajah. Hah? 7 kali lompat. Geraknya tetap. Hah? Geraknya tetap. Maksudnya geraknya gimana? Dia bukan dari awal dari awal sampai akhir. Oh iya. Kan terhitung cuma satu ya? Terhitung satu, wajah. Artinya nggak bisa. Nah kalau semisal mengikuti Imam Malik dan Abu Hanifah, bisa. Oh bisa. 7 kali loncat tadi itu. Menyelam 7 kali. Menyelam 7 kali. Tapi kan kita mengikuti Imam Syafi'i, nggak bisa, harus tertib. Itu Pak, yang nggak bermadhab, yang apa, yang anti madhab misalnya, wudhunya pasti pakai ini dari wajah dulu. Pasti tertib ya, pasti tertib. 4. Melewati gimana? Ya sih bisa. Yang penting punya dasarnya. Enggak, maksudnya 4 madhab itu. 4 madhab itu yang diakui di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama NU. Madhab itu sebenarnya, ulama madhab itu banyak sebenarnya, cuma yang mudawwam, yang terbukukan, sehingga nyampe ke kita, itu 4 madhab itu yang. Tapi ada madhab yang lain,
tapi tidak terbukukan. Nah, makanya salah satu syarat untuk kita bermadhab itu harus mudawwam. Ada rujukannya yang jelas. Ada rujukannya yang jelas. Kemudian yang selanjutnya dari hadis ini, at-ta'limu bil fi'li ablagu min at-ta'limi bil qauli. Bahwa belajar dengan mengajarkan bil fi'li dengan praktek langsung, ablagu ialah lebih utama minat taklimi bil qauli, daripada mengajarkan bil qauli secara teori. Nah, hadis yang ini kan man tawaddu'a nahwa wudu'i, berarti kan mengajarkan para sahabat ketika itu Rasulullah langsung berwudu. Sama dengan kama ra'aitumuni usolli, mengajarkan para sahabat itu Rasulullah langsung sholat. Ikuti sholatku yang seperti ini. Makanya lebih mengajarkan kepada orang secara praktek itu lebih baik, ya. Lebih kena daripada mengajarkan orang lain cuma sekedar teori. Tapi ingat, ini tidak semua ilmu, ya, tidak semua ilmu. Misalnya mengajarkan tentang nikah misalnya, harus nikah juga ya. Enggak semua ilmu. Atau misalnya mengajarkan tentang zakat misalnya. Kalau misalnya yang mengajarkan tidak memiliki harta, tidak memenuhi ketentuan zakat, nggak bisa. Makanya tidak semua ilmu itu harus praktek, enggak. Tergantung memang kondisinya, ya. Kondisinya. Misalnya kayak di pesantren misalnya mengajarkan tentang bab nikah. Ustadznya belum nikah. Menggunakan at-ta'limu bil fi'li ablagu min at-ta'limi bil qaul. Bisa. Jadi ilmu yang diamalkan itu tidak semua ilmu, tidak semua ilmu. Ya tadi tentang zakat haji misalnya, ada ustadz disuruh ngaji kitab Fathul Qorib bab haji, enggak mau saya, karena saya belum haji misalnya, enggak bisa itu. Nah, sudah saya, haji sudah. Habib sudah ini. Tuh. Jadi tidak semua ilmu itu harus diamalkan. Ya. Terutama di bab-bab fikih ya, bab-bab fikih. Kalau ilmu jujur amanah memang harus wajib. Ikhlas harus wajib. Tuh. Ilmu-ilmu di dalam fikih itu memang sebagian tidak praktis, harus dipraktekkan, tapi membutuhkan situasi dan kondisi. Atau misalnya mengajarkan tentang berpuasa Ramadan, enggak, sekarang belum waktunya misalnya, kita belajar berpuasa nanti pas puasa, karena harus praktek, nggak bisa. Tapi mengajarkan puasa sebelum puasa kan lebih baik. Nah itu maksudnya. Jadi at-ta'limu bil fi'li ablagu min at-ta'limi bil qaul ini tidak bisa di general semuanya harus seperti ini. Kan ada yang begini kan, antara praktek dengan teori itu, teori tanpa praktek itu nggak ada gunanya. Tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, masyru'iyatu masihir ra'si marratan wahidah. Disyariatkannya mengusap kepala marrah wahidah, sekali saja. Ya. Sekali saja. Jadi ini beberapa fikih hadisnya tentang hadis
wudhu ya, tentang hadis wudhu. Jadi selama ini kita mungkin hanya tahu tentang fikihnya saja, bahwa fardunya wudhu itu ada berapa? Fardunya wudhu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Nah, sekarang kita sudah naik tingkat, tidak hanya fikihnya, tapi juga tahu tentang hadis. Jadi kita sudah sesuai dengan orang yang memiliki jargon kembali kepada hadis. Sudah tahu hadisnya tentang wudhu, nanti lanjut ke hadisnya tentang sholat. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Apa? Kalau semisal kita dengan kondisi atau sakit, kan mengatakan bisa duduk atau harus tayamum atau seperti apa. Nah, yang membantu semisal di sana nggak ada anak, harus istri. Seperti tadi, apakah harus diusap atau gimana? Kan karena suami istri kalau bersentuhan kan batal. Nah, kalau seperti itu kondisinya khusus misal sakit atau kalau istrinya yang tayamumin ya pakai itu, Mas. Sekalian minjem alat kosmetiknya yang enggak, Mas, ini serius ini. Hah? Sarung tangan bisa. Enggak, maksudnya kan kalau yang tayamum itu memang misalnya nggak ada orang lain kecuali istri, sementara istri itu menjadi salah satu sebab batalnya wudhu. Memang ada sih, memang ada pendapat yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan itu tidak batal. Tergantung kondisinya, mau ikuti yang mana. Kalau emang darurat, silahkan. Boleh ke masyarakat sebelah gitu berarti. Maksud saya tadi mungkin tangannya nggak bisa gerak untuk berwudu, air ada misalnya, atau jadi mungkin tangannya nggak bisa gerak untuk wudu atau gimana. Jadi kemungkinan untuk sholat itu. Nah, kalau wudu pakai air itu bisa pakai handuk. Pakai handuk. Dibantu sama istri pakai handuk. Gitu, pakai handuk. Ya. Kalau yang bisa pakai air. Kalau pakai perban di sini ya. Minal jabiroh. Bisa ya, kayak begini aja. Apa? Kan pembungkus nih. Oh, itu 2 kali wudhu sama tayamum untuk menutupi. Jadi pertama wudhu karena tidak ada uzur, uzurnya cuma perban. Nah, untuk menutupi perbannya ini tambah tayamum. Begitu. Tambah tayamum. Walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain, maka aja tadi kan wudhu, jadi wudhu ya, Mas. Iya. Iya. Di wudhu. Hah? Gak mau wudhu? Kan susah, terlibat suaranya aja lagi. Kan bisa dibantu. Ya pakai bantuan tadi itu. Bisa loncat mazhab seperti itu jadinya kan. Seperti tadi kayak sama istri, mungkin istri yang bantu wudhu. Bisa. Terus bisa memadam karena disucikan, kan tertib aja. Kan bisa dibantu. Jadi ngomongnya orang mati jadi sholat itu. Diwuduin dulu. Diwuduin sholat. Dimandiin dulu. Belum ada ya. Nggak ada, karena apa? Karena wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat. Kan harus apa? Harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Gitu. Kalau emang nggak bisa pakai wudhu, jadi tayamum. Kalau pakai apa botol yang gede itu
Nah, kalau yang aqua itu air mineral itu Sumber. ini apa? Tergantung kalau emang berubah, kan pernah dibasul masail kan itu. Air mineral yang berubah rasa karena ada campuran-campuran itu kan nanti itu statusnya, iya, statusnya sama dengan teh gelas, kopi. Satu kaum itu berapa? Hah? Satu kaum itu berapa mili atau takaran Satu bola. koleh. Satu koleh itu berapa? Berapa kemarin? 270 liter berapa itu? Kalau pakai. Kalau galon itu berapa? 19 liter. 19 liter. Terus berarti butuh berapa? Mandi yang besar. Iya. Itu hitungannya kalau di area. Berapa kemarin ya? 200? Nggak nyampe ya? Berapa itu kalau 3 hasta apa berapa itu? Coba dicek dulu. 270 liter kan? Iya. 270 itu udah sedikit loh kalau di bawah. Karena barang tak kira setengah meter bisa sampai meter. 270 liter. Jadi ibaratnya kalau itu 2 kolah baru ini tadi ya. Itu 2 bola. 2 kula 207 kalau dihitung pakai liter itu 270 liter. Oh, 2 kolah itu 270 liter. Iya. Karena kan kalau di tadi misal di rumah gitu tak, yang kan pakai tandan itu tak. Kalau pakai tandan kan kadang ada yang nggak nyampe segitu. Nggak apa-apa, kadang Nggak apa-apa ya. Udah dibuat mandi, Mas. Kan nggak apa-apa Mas, karena kan makanya tadi itu air yang didatangkan dengan mendatangkan barang yang mau disuci itu lebih baik airnya yang didatangkan. 1 ember itu bisa untuk berwudu. Yang penting airnya didatangkan. Berbeda dengan air, Pak, kita berwudu tangannya masuk. Oh, Gitu. jadi nggak mustakmal. Yang mustakmal. Tapi kalau misalnya kita pakai timba, dulu gitu, nggak apa-apa berarti aja. Itu kan Airnya yang didatangkan. Anggapnya ditampung dari sumur, ditampung di dalam ember, sekarang nggak nyampe 270 liter. Ya. Habis itu kan kita pakai Ya, pakai cebok. karena nggak ada keran bisa ya. Bisa. Makanya kalau kita pakai ember, ya itu kalau bisa jongkok. Biar ini aja siram ini. Itu. Biar nggak kecipratan masuk. Biar nggak Kalau kecipratan. 1 kola ada. Buat mandi dulu 2 kola. 2 kolah berarti semuanya 2 kolah. Ya tetap 1 meter itu. Buat mandi kan. Setelah mandi kan mau ambil itu. Ambil itu langsung gini apa mau pakai cebokan? Kalau airnya udah 2 kula nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kotor. Makanya berwudu itu yang kalau pakai gayung, pakai gayung itu ya kita tangan gini. Ya. Ya kalau di Jawa ya. Iya. Jawa kan model gitu di Jawa. Mandi bisa 2 meter 2 meter. Madura kan rata-rata model gitu. Di Bali juga gede-gede. Di villa. Oke, cukup. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan wudhu kita menjadi apa ya? Karena ada kisah itu, kelak orang yang nyemplung ke neraka, kalau dia memang ahli wudhu, ya, wudhu terus, itu tangannya akan bercahaya. Tangannya bercahaya, anggota tubuh yang kena wudhu itu akan bercahaya, wajahnya bercahaya. Nah, kalau sudah kelihatan begitu menyala, itu ditarik.
karena wuduknya. Tetap dihisap. Tetap ada hisap. Ya tetap dihisap, Mas. Santai aja. Masih dihisap. Hisap itu kan Tapi mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat VVIP. Syafaat VVIP itu bi ghairi hisab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam.